merujuk kepada dua rujukan pokok berkenaan dengan pernikahan, tidak ada isyarat bahwa pernikahan itu harus sembunyi-sembunyi, harus bersifat sirri, rahasia. Jadi nikah sirri yang menjadi fenomena sosial dan merebak itu adalah sebuah gejala sosial yang sakit, yang tidak umum. Karena normalnya, umumnya, dan bahkan seharusnya pernikahan itu terjadi secara terbuka dan disiarkan atau diumumkan, disampaikan kepada khalayak, kepada publik, biar semua orang tahu, dan bahkan di atas semuanya, biar semua orang, karib kerabat, handai tolan, dan masyarakat memberikan doa, memanjatkan rasa syukur dan bahagia. Ini poinnya di sini. Nah, makanya jelas sekali bahwa fenomena itu mungkin perlu kita filter. Kalau dikonsultasikan dengan undang-undang yang tadi, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria, kemudian menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka maksud ini menjadi hilang atau menjadi absurd. Nah, oleh karena itu, maka syariah Islamiyah dalam hal ini adalah hukum tentang perkawinan, tentang pernikahan, tidak membuka pintu dan rekomendasi terhadap nikah sirri. Nikah sirri itu sebagai sebuah fenomena yang tidak normal, dan mungkin ada notasi kepentingan yang bersifat subjektif dan bersifat sempit, yang tidak berkorelasi dengan aspek-aspek formal, aspek psikologikal, dan aspek spiritual. Sudah sangat jelas bahwa di dalam pernikahan itu, satu di antara rukunnya yang 6 itu harus ada saksi, syahid. Dan saksi atau syahid itu ya minimal 2 orang. Yang 2 orang juga diatur di dalam hukum Islam itu, dua-duanya dukuriah, laki-laki. Kemudian dua-duanya muslim, dua-duanya berakal, dua-duanya balik. Ini adalah sebuah isyarah syariah yang menjelaskan bahwa pernikahan memang harus dipersaksikan oleh orang yang memiliki akal waras, muslim, balik, dukuriah, sehingga publikasi itu terjadi. Jadi tidak ada yang namanya nikah sirri. Nah, para pemirsa yang budiman dan mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba melakukan telaah terhadap kajian-kajian kontemporer, hal ini tentu menjadi amat sangat menarik. Kita coba merujuk ke dalam Quran surah An-Nisa saja, ayat 3. Itu perintah nikah itu harus bersifat terbuka. Fankihu ma thaba lakum, itu kan terbuka, tidak tertutup. Nikahilah oleh kalian ma thaba lakum, itu orang yang menurut kalian indah, menurut kalian menarik, menurut kalian cocok, lakum, bagi kalian semua. Jadi bahasanya diumumkan itu. Kemudian kalau kita merujuk juga kepada Quran surah An-Nur ayat 32, wa ankihu lagi itu, nikahilah oleh kalian al-ayama minkum lagi. Jadi perintahnya untuk menikahi orang yang sendirian, yang membujang. Jangan menikahi orang yang sudah kawin. Jadi perintahnya harus menikahi orang yang membujang, yang sendirian, yang belum ada pasangannya. Al-ayama, orang-orang yang membujang, minkum, dari kalian. Itu juga umum, dari kalian. Itu terbuka, minkum. Nah, ini adalah isyarat-isyarat yang terkait dengan pesan
sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa pernikahan itu harus dilakukan secara terbuka dan diiklankan, dipublikasi kepada halayak, sehingga tidak ada pernikahan itu lalu kemudian menjadi fitnah dan menimbulkan keraguan-raguan, baik keraguan-raguan secara syariah sendiri maupun keraguan-raguan secara sosial, secara kemasyarakatan. Karena nanti keluarga itu akan menjadi bagian dari masyarakat itu. Jadi kalau ada keraguan pada aspek sosiologis, jadi secara sosial diragukan, maka tidak akan sempurna dan tidak akan lengkap persyaratan-persyaratan untuk menjadi sebuah unit terkecil dari masyarakat itu. Oleh karena itu, ini mendapat sindiran dari beberapa intelektual, dari beberapa pemikir, bahwa fenomena nikah siri itu adalah sebuah penyakit, sebuah fenomena yang keliru yang harus segera disembuhkan dan diluruskan. Karena fenomena ini adalah sebuah fenomena yang bukan hari ini ada dan muncul, tetapi sudah ada dan muncul sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak manusia itu ada dan hidup sesuai dengan fitrah seksualnya. Mustafa As-Sibai menyebutkan di dalam risalahnya yang bertajuk Al-Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun, dan beberapa intelektual yang beliau lansir, ini adalah sebagai sebuah penyimpangan. Dan masalikul illah dari penyimpangan itu adalah kehendak atau keinginan menikah untuk bersenang-senang belaka, atau kehendak untuk nikah semata-mata untuk memenuhi nafsu seksual belaka, tetapi kemudian menggunakan topeng dan alasan-alasan atau pembenaran, justifikasi yang bersifat syar'i padahal bukan syar'i. Yang sesungguhnya pernikahan itu jelas harus diwujudkan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Nikah siri cenderung mengajak kepada pembentukan perkawinan atau keluarga yang tidak akan bahagia dan tidak akan kekal dalam kebahagiaannya, dan jauh dari landasan spiritual berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, undang-undang kita sudah sangat lengkap dan memberikan panduan yang utuh bagaimana sikap kita terhadap fenomena kawin siri, dan bagaimana setiap elemen atau pemangku kepentingan yang terkait dengan fenomena ini melakukan langkah-langkah yang diperlukan sehingga masyarakat kita tetap sehat dan solid, ada pada jalur dan track pernikahan yang benar dan bermaslahat.